この事件は今月22日、インドネシア人の留学生ジョシ・プトゥリ・チャハヤニさんの遺体が前橋市のアパートの部屋で見つかったもので、今日この部屋に住む無職梶村圭一郎容疑者が死体遺棄の疑いで送検されました。ジョシさんは今年4月に来日し、市内のJoshi Putri Cahyani merupakan pelajar asal Padang Pariaman, Sumatera Barat, kelahiran tahun 2000 yang sedang belajar bahasa di sebuah sekolah bahasa lembaga pelatihan kerja di kota Maebashi, Prefektur Gunma, Jepang. Joshi yang berusia 23 tahun ini merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Kedua orang tuanya sudah berpisah, di mana sang ibu yang bernama Dasmawati berusia 40 tahun bekerja di Malaysia, sedangkan ayahnya yang bernama Cahyadi tinggal di Tangerang. Sejak kecil, Joshi dan adiknya tinggal bersama nenek dan juga keluarga besarnya di Korong Lancang, Nagari Aur Malintang Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, di mana sejak SD dan SMP, Joshi selalu meraih peringkat pertama di sekolahnya. Ketika lulus SMP, Joshi kemudian melanjutkan sekolahnya di SMK Nusantara Penerbangan di Kabupaten Padang Pariaman. Barulah, setelah lulus SMK, Joshi ikut sang ayah yang bernama Cahyadi tinggal di Tangerang. Nah, ketika ikut sang ayah inilah, Joshi lantas mengikuti les bahasa di Bandung dan lulus dengan hasil bagus, hingga ia memperoleh penghargaan serta kesempatan untuk belajar bahasa ke Jepang. Niat Joshi untuk berangkat ke Jepang tersebut sebenarnya sempat ditentang dan dicegah oleh sang ayah. Namun karena tekadnya sudah bulat, akhirnya Joshi pun berangkat ke Jepang pada 3 April 2023. Di Jepang, Joshi ini tinggal di tempatnya belajar bahasa tepatnya di asrama Nihongo Gakunya, yang berada di kota Maebashi, Prefektur Gunma, Jepang. Di kamar asramanya tersebut, Joshi tinggal dengan seorang teman perempuan yang juga berasal dari Indonesia dan sama-sama sedang belajar bahasa di sekolah yang sama. Pada tanggal 2 Juli 2023, Joshi ini berkenalan dengan seorang pria Jepang bernama Keiichiro Kajimura ketika Joshi sedang berada di taman. Keiichiro Kajimura dikenal sebagai seorang pria pengangguran berusia 40 tahun yang masih lajang. Hal ini juga diketahui oleh keluarga Joshi di Padang Pariaman yang pernah diceritakan perihal perkenalan tersebut oleh Joshi via telepon. Dari cerita Joshi kala itu, si pria bernama Keiichiro Kajimura tersebut, ketika baru berkenalan mengaku sedang sakit dan usianya mungkin tidak lama lagi. Jiwa sosial Joshi yang tinggi membuatnya mudah akrab dengan Kajimura lantaran merasa simpati pada pria tersebut. Hanya saja, semakin lama mengenal Kajimura, Joshi mulai merasa ada yang aneh dengan gelagat pria tersebut. Hal ini pun selalu diceritakan oleh Joshi saat menelepon keluarganya. Suatu hari Joshi juga pernah bercerita jika Kajimura menginginkan hubungan mereka, yaitu antara dirinya dengan pria tersebut, lebih dari sekedar teman. Bahkan Kajimura mengajak Joshi untuk menikah. Namun ajakan tersebut seketika ditolak oleh Joshi dengan beralasan ia datang ke Jepang untuk belajar bukan untuk tujuan lain. Apalagi cari suami, gitu ya. Penolakan Joshi inilah sepertinya yang menjadi awal mula perubahan sikap dari si pria tersebut, Keiichiro Kajimura. Menurut cerita dari Joshi pada keluarganya, ia mulai sering dapat tekanan dan ancaman dari Kajimura. Pada awal Agustus 2023, ketika sedang menelepon ibunya yang berada di Malaysia, maupun keluarga yang lain, Joshi mengatakan bahwa sekolah tempatnya belajar bahasa sedang libur selama 1 bulan. Untuk itu, Joshi mengatakan akan bekerja untuk mengisi waktu luangnya. Keluarga yang mendengar curhatan dari Joshi pun hanya bisa mengiyakan serta menyemangati Joshi kala itu. Bahkan, Joshi sempat janji pada sang nenek jika nanti pada tanggal 17 Agustus siang waktu Jepang, Joshi akan mengirim sang nenek uang saat istirahat bekerja. Namun ternyata niat Joshi untuk mengisi waktu liburan dengan bekerja tersebut justru dijadikan kesempatan oleh Kajimura untuk mengancamnya. Pria berusia 40 tahun ini mulai mengancam Joshi dengan mengatakan akan melaporkannya jika Joshi sekolah sambil bekerja, karena itu menurutnya melanggar aturan di Jepang.
Ancaman dari Kajimura tersebut sempat diceritakan Joshi pada keluarganya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tiba pada tanggal 17 Agustus 2023 pagi, Joshi sempat menelpon ibunya, kemudian siangnya, Joshi menepati janjinya untuk mengirimkan uang pada sang nenek. Barulah setelah itu, Joshi Putri Cahyani tak bisa lagi dihubungi, baik oleh keluarga maupun teman-teman sekamarnya. Dasmawati sang ibu, yang merasa aneh dengan Joshi yang tidak bisa dihubungi, kemudian menghubungi teman sekamarnya, yang ternyata juga sedang kebingungan karena Joshi belum kembali ke asrama sejak pamit keluar pada tanggal 17 Agustus malam. Si teman sekamar mengatakan, Joshi sebelum pergi menceritakan pada si teman tersebut bahwa Keijiro Kajimura, pria Jepang kenalannya, mengajaknya pergi bersamanya. Joshi sebenarnya awalnya tidak mau ikut dengan Kajimura, lantaran akhir-akhir ini pria tersebut sering mengancamnya dan membuat Joshi takut. Hanya saja saat itu, Kajimura kembali mengancam akan melaporkan pada pihak berwenang perihal Joshi yang sekolah sambil bekerja. Karena takut dideportasi, akhirnya Joshi mau ikut dengan Kajimura. Namun sebelum pergi ia sempat mengatakan pada teman sekamarnya bahwa ia pergi dengan Keijiro Kajimura, bahkan Joshi sempat memberikan nomor ponsel Kajimura pada teman sekamarnya ini. Tanggal 18 Agustus, si teman yang mulai khawatir Joshi tak kunjung kembali dengan dibantu teman-teman Indonesia lainnya yang berada di sana, juga terus berusaha mengirim chat kepada Kajimura untuk menanyakan keberadaan Joshi. Saat itu, diketahui Kajimura pun terus membalas pesan-pesan tersebut. Selain itu, teman dan keluarga Joshi juga telah menghubungi serta meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait, yakni pihak Sekolah Bahasa Joshi, LPK yang memberangkatkan Joshi ke Jepang, serta KBRI. Tanggal 21 Agustus 2023, akhirnya teman Joshi melaporkan hilangnya Joshi ke Prefektur Kepolisian Gunma. Polisi segera melakukan penyelidikan serta pencarian terhadap seorang pria bernama Keijiro Kajimura berusia 40 tahun yang diyakini merupakan orang terakhir yang bersama Joshi sebelum menghilang. Keesokan harinya, pada 22 Agustus 2023, sekira pukul 16.40 waktu setempat, Joshi Putri Cahyani yang berusia 23 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di sebuah kamar apartemen di lantai 2 Bunkyōcho Maebashi, Gunma, Jepang yang berjarak sekitar 3 km dari asrama Nihongo Gakunya. Apartemen tersebut diketahui disewa oleh pria bernama Keijiro Kajimura, seorang pengangguran lajang yang merupakan kenalan Joshi. Ketika ditemukan, polisi menyatakan tidak ada luka fisik pada jenazah Joshi. Hanya saja untuk penyebab kematiannya harus menunggu hasil otopsi terlebih dahulu. Pihak kepolisian Gunma lalu mencari tahu keberadaan Keijiro Kajimura, si penyewa apartemen tempat Joshi ditemukan dalam kondisi tak bernyawa yang juga diyakini merupakan orang terakhir yang bersama Joshi. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya mengetahui keberadaan Kajimura. Ia diketahui dirawat di sebuah rumah sakit di Tokyo dan polisi segera melakukan pemburuan ke sana. Hanya saja ketika polisi sampai, Kajimura sudah tak ada di tempat. Keijiro Kajimura berhasil ditangkap di stasiun Awajicho, jalur Tokyo Metro Marunouchi, pada Kamis 24 Agustus 2023 sekitar pukul 15.25 waktu setempat. Saat ditemukan polisi, Kajimura sedang duduk di barisan kedua di ruang tunggu. Dengan menggunakan masker, ia ditangkap dengan tanpa perlawanan. Kepada polisi, Kajimura mengaku tidak ingat telah membunuh Joshi. Saya tidak memiliki ingatan tentang itu, saya juga tidak memiliki pengetahuan tentang meninggalkan tubuh tersebut, ucap Kajimura pada polisi dalam interogasinya. Alibi yang digunakan Kajimura tersebut rupanya juga digunakan 6 tahun yang lalu. Karena ternyata nih guys, pada tahun 2017, Keijiro Kajimura pernah terlibat kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Haruka Abe. Kala itu, Kajimura yang telah berusia 34 tahun dituduh menghabisi Haruka Abe di sebuah hotel di kawasan Wakayama. Haruka Abe ketika itu ditemukan dengan leher terlilit handuk di atas tempat tidur. Sementara Kajimura ditemukan tak sadarkan diri di samping jasadnya karena banyak meminum obat tidur. Terkait pembunuhan Haruka Abe tersebut, Kajimura ketika itu tidak menampiknya. Hanya saja, pada akhirnya Kajimura dibebaskan karena dinilai mengalami gangguan kejiwaan atau kepribadian ganda.
Dari laman Facebooknya, Keiichiro Kajimura seringkali mengunggah foto kebersamaannya dengan Joshi. Hampir setiap hari, pria yang dikenal pengangguran tersebut selalu aktif membuat postingan di akun Facebooknya. Bahkan, dari tanggal 14 hingga 16 Agustus 2023, Kajimura terus mengunggah foto bersama Joshi, bahkan hingga puluhan kali. Di tanggal 17 Agustus 2023, tepat ketika Joshi dikabarkan hilang, Kajimura yang biasanya aktif membuat postingan sama sekali tak memposting apapun hari itu. Barulah keesokan harinya di tanggal 18 Agustus dan 19 Agustus, ia kembali membuat postingan dengan kembali mengunggah foto-fotonya bersama Joshi. Kemudian, di tanggal 20 hingga 22 Agustus, Kajimura tak membuat postingan lagi. Dan, sehari sebelum ditangkap, yakni 23 Agustus 2023, Kajimura kembali menuliskan status di akun Facebooknya yang disebut aneh oleh orang-orang. Menurut kesaksian para tetangga apartemen Kajimura, mereka mengatakan sosok Keiichiro Kajimura tersebut merupakan orang yang ramah dan baik di mata tetangga. Pada 17 Agustus 2023, tetangga dekatnya mengaku sempat mencium bau tak sedap dari apartemen sewaan Kajimura. Hingga 5 hari kemudian, tepatnya pada 22 Agustus 2023, ditemukanlah seorang gadis tak bernyawa di kamar tersebut dalam kondisi sudah mulai membusuk. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak KBRI terkait hasil otopsi terhadap Joshi Putri Cahyani. Nantinya jika hasil otopsi telah didapat, jenazah Joshi Putri Cahyani akan segera dipulangkan ke Indonesia, tepatnya ke Padang Pariaman, Sumatera Barat, tempat asalnya. Terkait Keiichiro Kajimura sendiri, untuk sementara alasan penangkapannya adalah karena diduga menelantarkan jasad Joshi sambil menunggu hasil otopsi Joshi. Jika nanti diketahui meninggalnya karena dibunuh, besar kemungkinannya jika Keiichiro Kajimura lah tersangka utamanya. Sementara itu, perihal hubungan Keiichiro Kajimura dengan Joshi yang di semua pemberitaan disebutkan bahwa Joshi dibunuh oleh kekasihnya, hal itu dibantah oleh keluarga dan teman-teman Joshi. Hubungan antara Joshi dengan Keiichiro Kajimura hanyalah sebatas teman biasa, tidak berpacaran. Karena diketahui, Joshi dan Kajimura berkenalan belum lama. Turut berduka cita atas meninggalnya Joshi Putri Cahyani. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diampuni dosa dan kesalahannya. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri, see you.